dalam hadirat Tuhan. Bentar saya atur dulu. Terima kasih untuk FVF yang memberikan kesempatan buat kami boleh belajar bersama-sama ya malam hari ini. Puji Tuhan, ternyata kita sudah ada di pertengahan bulan April. Wih, cepat sekali waktu ini berlalu. Oke, sebentar saya atur dulu. Bentar ya, posisinya yang enak. Baik, shalom semua, selamat malam. Kita bersyukur berada dalam hadirat Tuhan saat ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya, bentar, mana ini? Tema kita konflik dan kerendahan hati. Diambil dari, siapkan ya file ayatnya, diambil dari Filipi berapa itu? 2 ya. Ya. Saya ulangi, konflik dan kerendahan hati. Saudara, akar dari semua penyebab konflik dalam hidup kita. Saya ulangi, akar dari semua penyebab konflik dalam hidup kita itu justru tinggi hati. Coba renungkan itu. Kalau kita rendah hati, maka tidak akan ada konflik dalam hidup kita. Kenapa kalau orang rendah hati pasti tidak ada konflik? Karena orang rendah hati itu sudah di bawah. Konflik itu kan di bagian atas. Kalau kita pakai istilah posisi ya. Maka itu dalam hidup ini. Kalau menyebut diri para pemimpin, ya jadi pemimpin. Nah sebetulnya disitulah seorang pemimpin itu akan menghadapi banyak konflik dari yang dipimpin. Nah tapi kalau sudah di bawah, ya rendah, nggak ada konflik. Ya sudah sama-sama setara, bukan? Nah itu sebabnya Tuhan berfirman, satu-satunya dosa yang ditentang itu orang congkak. Coba kita lihat dulu ayat itu, Yakobus 4 ayat berapa? 5 atau 6 ya. Satu-satunya dosa yang ditentang, saudara. Waduh, ngeri itu. Ditentang, bukan cuma dilawan, ditentang. Itu orang congkak. Oh bukan, pasal 4 ayat mana itu? Ya ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Saudara perhatikan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Papa berkata, Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. AYT, naik lagi Phil, ketutup fotonya Papa. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kepada orang yang rendah, tapi memberikan anugerah kepada orang rendah hati. TL-nya, Tuhan melawan orang sombong. PS, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi sebaliknya ia mengasihi, mengasihi orang yang rendah hati. TSI, seperti dikatakan dalam kitab suci, Tuhan menentang orang sombong, tetapi menunjukkan kebaikannya kepada orang yang rendah hati. MLT, Tuhan menentang orang-orang yang takabur. Ini bahasa Melayu. Saudara bayangkan, tidak ada dosa lain yang dikatakan ditentang, dilawan, kecuali kesombongan. Wow, dari pedalaman Riau, kalau urutan pertama dosa paling dibenci Tuhan adalah sombong, tinggi hati. Betul Pak Pendeta Lumenta, hebat sekali, ngeri. Nah, jadi konflik itu terjadi
ketika manusia itu sombong. Kenapa manusia sombong pasti mendatangkan konflik, menimbulkan konflik? Orang sombong pasti, catat, orang sombong pasti akan konflik dengan siapa saja. Maaf ya istilah saya. Kalau orang itu sombong tidak bertobat, dengan kucing dia konflik, dengan sapi dia pasti konflik, dengan nyamuk dia pasti konflik. Maaf saudara, dengan bebek, anjing dia pasti konflik. Kenapa? Sebab orang sombong tidak mau disaingi oleh apapun dan siapapun. Jadi pasti akan timbul konflik. Karena konfliknya ada di dirinya sendiri. Maka sifil FAYH. Tetapi di samping itu Tuhan memberi kita kekuatan untuk melawan segala keinginan jahat. Terima kasih Bapak. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci. Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati, tetapi ia menentang yang sombong dan angkuh. Wih, luar biasa, mengerikan sekali kalau kita melihat fakta ini. Maka itu mari kita selalu memeriksa diri, ya, supaya kita tidak dikatakan sombong. Oke. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Apa definisi orang sombong? Oke ya, ayo. Ya, ini Ibu Ayu komen, hurts people, hurting others. Orang yang sakit akan cenderung menyakiti orang lain. Dan itu betul. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang sombong, saudara, tidak ingin ada orang di sekitar dia yang menyamai dia. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri orang yang sombong, orang yang angkuh. Kelihatan sekali di tengah kerumunan orang, ya, ada yang nulis, anak saya ini orang sombong itu tidak mau dinasihati. Betul. Di tengah kerumunan orang berjumlah 2 atau lebih, orang sombong itu akan kelihatan selalu ingin nimpali pembicaraan, ya, orang di sekitarnya ngomong apa saja, orang ini pasti ingin ikut. Dan dia akan memberikan pendapat-pendapat, walaupun nggak cocok pendapatnya itu. Tapi karena nggak mau kalah dengan yang lain, jadi dia pokoknya ngomong. Itu orang sombong. Maka itu kalau kita dalam suatu kumpulan, keramaian, atau ya sekelompok orang, lihat. Orang sombong itu nggak pernah mau kalah. Orang bicara apa saja. Oh, guten Tag. Yang dari Jerman ini gabung, dari Gießen. Orang sombong itu ingin dapat perhatian. Maka itu di tengah kerumunan orang, wow, dia pasti ikut ngomong. Lagi sekali, walaupun nggak nyambung, walaupun nggak ngerti. Karena dapat pernyataan. Wih, betul, kata Bapak Gembala Lumenta, betul. Nomor 2. Oh, ciri-ciri ya. Orang sombong itu selalu ingin merendahkan yang lain. Entah dengan sikap, entah dengan kata-kata, itu akan kelihatan. Ya, itu ciri orang sombong. Ya, nggak mau kalah, selalu merendahkan yang lain. Nomor 3. Sok tahu dan merasa tahu. Tolong dicatat, sok tahu dan merasa tahu. Itu artinya tidak tahu. Maka itu sok tahu, ya, dan merasa tahu. Wih, ngeri sekali. Ya, Adbel, gimana perobatanmu ke dokter? Ini cucu saya ini. Cerita ya Adbel, obat tunggu. Jadi itulah 3 ciri yang paling menonjol dari orang sombong. Saya ulangi lagi. Di tengah pertemuan orang-orang, dia akan selalu bicara. Selalu. Yang lain bicara apa saja, dia akan tetap ikut nyautin, padahal maaf, nggak nyambung, tapi selalu ingin ngomong. Itu akan ketahuan. Ciri kedua, orang sombong itu
Kalau ada orang merasa, ada orang yang dia rasa lebih tinggi dari dia, dengan berusaha untuk menurunkan atau menjatuhkan. Nah, itu orang sombong. Yang ketiga, orang sombong itu sebetulnya nggak tahu banyak. Kalau saya nggak berkata, nggak tahu apa-apa, maaf. Tapi sok tahu dan merasa tahu. Hanya ingin orang lihat dia itu hebat. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini di antara kita, tolong. Yang kenal baik dan dekat, tolong nasihati supaya tidak mengganggu yang lain. Ya Tuhan Yesus, tolong ya, ini cucu saya harus sembuh dalam nama Yesus. Nah, itu ciri-ciri orang sombong. Itu ya, supaya kita tahu dalam hidup ini. Oke, kita lihat yang Tuhan Yesus ajarkan. Filipi 2, ayat 1 sampai 4. Ini ayat emas kita dalam pelajaran ini. Jadi kalau kita rendah hati, pasti nggak ada konflik. Ini luar biasa. Nasihat, judulnya menarik, Filipi 2, 1 sampai 4. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Shalom juga menawari, ya saya ulangi, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, orang sombong tidak bisa dan tidak mau bersatu. Itu kelihatan. Saya ulangi, dari temanya saja kita melihat orang sombong itu tidak akan mau bersatu. Karena apa? Dia nggak mau ketemu saingan. Maka itu orang sombong gak bisa bersatu. Karena dia menganggap dirinya paling tinggi. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Oke. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, orang sombong, tadi sudah ada yang komen, itu gak mau terima nasihat. Tidak mau. Dan lebih kurang ajarnya lagi. Walaupun dia tahu dia itu salah, tapi begitu ada yang menasihati, langsung berkata, maksud saya tidak begitu. Rasanya gemes gitu ya. Saya tahu salah dinasihati, maksud saya nggak begitu. Ayo kita bertobat. Maka itu kalau di dalam Kristus ada nasihat, ayolah saudara, nggak ada orang yang benar, nggak ada. Semua kita punya kesalahan. Ya. Yang kedua, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Nah, orang sombong itu tidak mau menghibur orang lain. Malah, maaf, orang sombong itu senang kalau lihat ada orang yang jatuh di sekitar dia. Maka itu nggak mungkin menghibur, malah menjatuhkan. Oke, ada yang ngomong nih ibu guru TK dari Nabire. Orang sombong tidak mau kalah dan tidak bisa meminta maaf apabila bersalah. Betul, nggak akan mau. Tan, puji Tuhan kamu ada. Ketiga, di dalam Kristus ada persekutuan roh. Jadi Roh Kudus itu menyatukan. Tapi orang sombong nggak bisa, karena maunya sendiri supaya dilihat orang. Ini dia. Oke, ada yang bicara orang sombong itu sering playing victim. Ya selalu cari salah orang lain. Ya, nomor 4, 1, 2, ya nomor 4, ada kasih mesra. Nah, orang sombong gak bisa, karena orang sombong itu gak bisa merangkul orang lain. Kasih mesra itu merangkul, orang sombong gak bisa merangkul, karena maunya menjatuhkan. Ngeri ya. Nah, yang berikut, yang kelima, dalam Kristus ada belas kasihan. Oh, orang sombong gak ada belas kasihan. Ya enggak, karena maaf, orang sombong cenderung kejam dan bengis. Kenapa? Ini dia, Bevlan, apa kabar kamu? Nak, papa sudah lama nggak dengar kamu ini. Ada 3-4 tahun. Oke, Bevlan, muncul kamu. Saya ulangi, orang sombong itu tidak pernah punya belas kasihan. Sebab belas kasihan itu merangkul orang lain. Nah, orang sombong nggak mau, nggak bisa merangkul orang lain. Maunya dia sendiri. Maka itu Filipi 2 ayat 1-4 ini hebat. Ayat 2. Karena itu
Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah ini dia. Ini orang rendah hati di ayat 2. 1. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Nah orang sombong gak bisa. Jangan lagi sehati sepikir. Orang sombong selalu ingin mengalahkan yang lain. Nggak mungkin bisa sehati sepikir. Karena orang sombong maunya maju sendiri, kelihatan sendiri hebat. Tapi ini nasihat. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kita semua sehati sepikir. Dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam kelompok. Saudara, orang yang rendah hati selalu ingin mengajak yang lain, ayo sama-sama, yuk, ayo sama-sama. Nah orang sombong gak bisa, maunya aku, supaya kelihatan orang. Dalam hidup orang yang rendah hati, ada kasih, ada satu jiwa, satu tujuan. Orang sombong mementingkan diri sendiri. Aku gak peduli orang di sekitarku, yang penting aku maju. Aku ada di depan, ngeri sekali. Terus, supaya tetap rendah hati, lihat ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jelas sekali. Itu dia. Jadi orang sombong itu, wah pokoknya aku. Gak peduli yang lain, pokoknya aku. Tapi orang rendah hati, mencari kepentingan, tidak mencari kepentingan sendiri. Ngerjakan apa saja, selalu mikir. Orang di sekitarnya bagaimana? Selalu mikir begitu. Ini orang yang Tuhan cari. Ya, atau puji-pujian yang sia-sia. Enggak cari hormat, enggak cari pujian. Patinus, apa kabar? Ya, jadi orang rendah hati itu enggak ingin dipuji. Apapun yang dikerjakan, biar Tuhan yang dapat pujian dan orang lain diberkati. Sebaliknya, dengan rendah hati, yang seorang, haleluya, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang sombong gak bisa. Kalau orang lain lebih utama dari dirinya, orang sombong justru harus menjatuhkan. Itu hobinya orang sombong. Gak bisa kerjasama, gak bisa bareng-bareng, gak bisa. Ayo kita bertobat, betul. Dari Nabi guru hebat, orang sombong itu hidup hanya untuk diri sendiri, betul. Nggak pernah mikir yang lain. Ya, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan, tapi kepentingan orang lain juga. Ayo itu saudara, ayo kerjakan itu. Orang sombong itu tidak akan ingin dapat pujian, tidak. Ayo ya kita belajar untuk tidak sombong tapi tetap rendah hati. Ayo kita kerjakan itu. Maaf ya, saya cuma beri beberapa contoh. Ya ada beberapa orang yang jalan. Gary, apa kabar nak? Ya, gimana cucu papa ini Gary? Sudah lama nggak ketemu. Ya, ini cuma kesaksiannya saudara. Jadi berapa orang yang baru pertama kali jalan dengan saya. Satu hal, orang itu memperhatikan, ini kebiasaan saya. Saya berada di mana saja. Ya, pokoknya kalau saya melihat ada orang membersihkan lantai, karena itu memang kerjaannya. Ya di toilet umum, di rest area, tempat istirahat, di mall, di bandara, di mana saja. Pokoknya ada orang yang petugas kebersihan. Kalau saya ada waktu, saya akan ajak ngomong. Kalau saya lagi punya sesuatu, saya akan bagi. Tapi paling tidak, saya selalu mengucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, sudah membersihkan ini. Dan ada orang heran, loh Kodin begitu? Iya dong, kan berterima kasih ada yang bersihkan. Kalau enggak kan enggak enak, kita lihat itu kotor. Ngerti ya saudara? Biasakan itu. Terus kalau ada di daerah pertokoan, mall atau apa begitu ya, maaf. Ya. Terus melihat, ya nak belum tahu kapan ke birth, nanti ya tunggu. Cucu papa umur berapa sekarang itu. Ya,
lewat di lorong-lorong apa barang-barang, terus ada barang jatuh, saudara. Maaf, saya cuma cerita. Itu kebiasaan saya. Saya pasti akan ambil dan saya kembalikan ke tempat. Saya cari yang cocok. Ya mungkin ada orang menjatuhkan atau apa. Nah itu hal-hal kecil. Itu perlu jadi perhatian kita. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu otomatis ada dalam hati saya. Sepele ya, kecil. Tapi itu luar biasa dampaknya untuk orang lain. Maka itu, utamakan orang lain dulu. Saya atau kita tunggu, biar yang lain jalan dulu. Nah ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Bukankah seperti itu Tuhan Yesus? Ya tadi Pak Pendeta siapa yang berdoa tadi, betul, masih dalam suasana Paskah. Kita lihat hidup Tuhan Yesus. Semiskin-miskinnya orang miskin. Kalau dia meninggal, dia nggak mungkin pinjam kuburan orang lain. Saya ulangi, semiskin-miskinnya orang miskin, nggak mungkin dia pinjam kuburannya orang lain. Saudara lihat Tuhan Yesus. Kuburannya pinjam. Milik Yusuf Arimatea. Bayangkan. Gak cuma itu. Semiskin-miskinnya orang miskin. Tetap punya nama. Lihat waktu Tuhan Yesus. Oi, orang Kupang. Kabar apa ini anak hebat ini ya? Oh, semiskin-miskinnya orang miskin pasti masih punya nama. Ingat Tuhan Yesus waktu mati. Di kuburannya nggak ditulis namanya. Habis sama sekali. Kuburannya pinjam, nama pun dihapus. Yang tertulis di batu nisan Yesus, kalau saya pakai istilah batu nisan, itu nama pemerintah kerajaan Romawi. Habis, namanya pun gak ada. Saudara, ayo kita belajar ini. Maka itu, tema ini saya belum tanya Bu Ayu siapa yang milih tema, tapi ini tema bagus. Konflik dan kerendahan hati. Justru kalau kita rendah hati, kita tidak pernah konflik. Orang yang sombong itu pasti sumber konflik. Tapi celakanya orang itu tidak sadar atau pura-pura tidak sadar kalau dia sumbernya. Oh Tuhan tolong kami. Nah ini yang kita perlu belajar dalam hidup sehari-hari. Utamakan. Ya maaf, ini contoh kecil. Tapi dampaknya besar, impactnya besar. Di semua acara yang ada makan, biasakan. Ya, dimanapun saudara duduk, coba lihat, satu, ada orang tua enggak? Dua, ada tamu atau undangan yang perlu bantuan enggak? Ya, maaf ini ya. Paling kelihatan itu kalau lagi ada acara dan pakai makan. Weh, orang-orang sombong dan orang-orang rakus itu sudah tidak sibuk dengan acara. Mereka selalu lihat siapa ini yang beri apa-apa, siapa memberi apa-apa, maaf. Wah, dia sudah pakai kuda-kuda gitu. Pokoknya begitu, silakan makan. Wah, dia lari duluan, maaf ya. Salah atau enggak? Ya salah sih tidak, memang dia lapar. Tapi ini loh prinsipnya. Biasakan, karena ayat tadi, Filipi 2, 1-4. Utamakan orang lain. Jadi biasakan cari. Satu, orang tua. Dua, orang yang nggak bisa cepat bergerak. Ya, atau lagi perlu bantuan. Nah, begitu apa-apa makan dimulai, ayo kita datangi mereka yang tua, yang perlu bantuan, terus kita tanya, ingin makan apa dari itu? Ambilkan dulu. Nah, saya pernah di suatu acara makan,
Sudah kelihatan ini orang rakus yang minta ampun. Nah, saya tegur dengan baik. Wih, dia marah, saudara. Ya udah, saya bilang, oke, kalau nggak terima nggak apa-apa. Tapi ada yang lain berkata gini, kalau nggak cepetan, nanti kehabisan. Nah, saya punya jawaban, nggak apa-apa habis. Toh, saya kesini bukan untuk cari makan kok. Saya ingin menghargai yang undang, saya ingin ketemu dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak apa-apa. Kalau toh saya lapar, ini makanan habis, saya bisa beli kok di luar sana. Nah, itu jawaban saya. Maka itu, kalau Filipi 2, 1-4 tadi, kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari, percayalah, dunia akan jadi sama seperti surga. Nggak ada pertengkaran, nggak ada pertikaian, nggak ada salah paham. Nah, inilah sikap hidup yang sangat perlu untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Wih, dahsyat ya saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka orang akan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Serius itu. Sungguh kebaikan Tuhan akan dilihat oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita melakukan itu, padahal ini sederhana. Ya, hari-hari kita bisa kerjakan. Ya, contoh lain lagi. Kebiasaan saya. Kalau saya lagi belanja ke supermarket, ya, atau seperti Indomaret, Alfamart, begitu. Saya beli cuma 2-3 macam barang saja. Nah, kalau saya sedang antri, saya selalu akan noleh ke belakang. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada pelanggan yang barangnya lebih banyak, ya, atau kebalikannya dari saya. Maka saya akan suruh dia maju duluan. Ya, oh kebalik. Kalau saya belanja banyak, ada orang yang bawa sedikit di belakang saya suruh dia maju. Saudara, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Utamakan, dulukan orang lain. Ya, supaya mereka cepat mendapatkan kesempatan. Itu ya, oh banyak. Kita bisa cerita menjadi berkat dengan bentuk apa saja. Nah, disinilah kita melihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Nah, lanjut ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ternyata ini kata kunci. Oh, gampang sekali untuk kita bisa rendah hati. Ya, nggak sombong. Ini dia. Oke ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu, nah ada kalimat kunci, dalam hidupmu bersama. Nah ini, hidupmu bersama. Ini luar biasa. Ya, hendaklah dalam hidupmu bersama. Saudara, ini dahsyat sekali yang Tuhan berikan buat kita. Jadi orang sombong tidak bisa mengalami hidup bersama. Orang sombong akan selalu mementingkan diri sendiri. Maka itu nggak mungkin bisa hidup bersama, nggak mungkin. Nah, maka itu kuncinya di sini dalam hidupmu bersama. Artinya ada orang-orang lain di sekitar kita. Cuma menggunakan 2 hal saja, yaitu menaruh pikiran dan perasaan. Cuma 2 loh. Pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Tuhan Yesus punya pikiran apa, punya perasaan apa, itu yang kita pakai. Ayat. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. PS. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus jiwanya. Pasti ada yang tanya, terus gimana caranya kita tahu jiwanya Yesus Kristus? Baca firman, khususnya 4 Injil. Itu pola hidup Tuhan Yesus. Ya, TSI.
Jadi, hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. MLT, karena apa yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk itu. Gampang bukan? Oke, Eva ya. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Nah, satu ayat ini, Matius 11 ayat 29, disitulah hakikat atau inti atau keseluruhan karakter Yesus. Hanya dituliskan dalam 2 kata saja. Matius 11 ayat 29. Dituliskan dalam 2 kata saja. Pikul lakuk yang kupasang. Itu tanggung jawab. Ya. Terus yang belajarlah padaku. Cuma 2 soal. 1, karena aku lemah lembut. 2, karena aku rendah hati. Dan jiwamu gak akan stres. Wah, ini saya ganti ya. Jiwamu dapat ketenangan. Ya, BS-nya naik, Bel. Jiwamu akan dapat apa? BS. Maka kamu akan merasa segar. Oh, TSI. Kamu pun akan merasa lega. Wah, saudara, kalau kita bandingkan ayat ini dengan orang sombong. Jadi orang sombong itu pasti stres. Orang sombong itu pasti tidak akan tenang. Jiwanya nggak segar, tertekan. Orang sombong itu selalu was-was hidupnya, nggak tenang. Karena apa? Takut kalau ada orang lebih hebat dari aku, kalau ada orang lebih hebat dari aku. Itu orang sombong. Maka itu kalau kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, hebat sekali loh saudara. Kita lega, nggak akan stres, segar. Wow, terima kasih. Jadi nggak rugi. Indah sekali orang yang rendah hati itu. Hebatnya, nah rugi loh. Kalau saudara sombong itu rugi. Ngalami stres semuanya. Oh, Senta, apa kabar? Ya, nah lihat hidup Tuhan Yesus. Bagaimana dia diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap rendah hati. Ya, ada banyak kesempatan Tuhan kita itu bisa melawan. Ya, makasih. Orang sombong gak bisa jadi murid, gak bisa. Karena orang sombong gak mau belajar dari siapapun, karena dia merasa hebat. Rugi besar sombong itu. Terus ada yang tanya, lalu sombong itu masuknya dari mana? Nah, saudara, jawabannya ada banyak. Tapi sumbernya cuma satu. Ego. Ketika kita merasa lebih hebat dari yang lain, nah disitulah ya terjadi kesombongan itu. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita berjaga-jaga, kita selalu waspada. Hati-hati, setan kesombongan itu akan gampang masuk ke hidup kita. Hati-hati pokoknya. Ya, jangan sampai kita membiarkan kesombongan itu. Ada satu penyebab, ya, yang kita anggap kecil, tapi ini justru besar. Ya, orang sombong itu takut rugi. Ya, takut rugi. Ya. Oh, ada yang bilang ini. Contoh di resepsi dan antri tadi. Hal sepele, tapi menjadi pelajaran berharga. Karena saya belum seperti itu, masih seperti pada umumnya. Puji Tuhan, nah ini orang rendah hati. Mau belajar, ya dapat teguran. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Salah satu penyebab kesombongan. Kan gak mau kalah. Itu karena gak mau rugi dan gak mau dirugikan. Orang sombong itu maunya untung terus. Orang sombong itu maunya menang terus. Ya. Nova, apa kabar nak kamu? Di mana sekarang? Ya. Orang sombong itu nggak bisa melihat orang lain lebih hebat dari dia atau senang orang lain bahagia. Nggak bisa. Orang sombong tidak bisa melihat itu. Nah,
Kalau tadi Matius 11 ayat 29 hanya belajar tentang 2 hal. Ayo jujur, kalau cuma 2 hal kan nggak banyak sih. Tapi kalau kita menang atas 2 pelajaran ini dan kita lulus, wah nggak mungkin ada kesombongan. 1, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Oke, dari Makassar ada komen, sombong bermula dari merasa lebih dari orang lain. Terima kasih, betul. Nah, padahal dia nggak punya apa-apa, tapi merasa lebih. Maka itu orang yang merasa lebih, saya ulangi seperti dari depan tadi, orang yang merasa lebih itu pasti tidak butuh orang lain. Orang yang merasa lebih itu pasti nggak mau lihat yang lain lebih dari dia. Selalu ingin menjatuhkan. Oh, di Bengkulu nak, oke, hati-hati ya. Oke. Oh, FYH ya. Matius 11 29. Kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian. Ngajar apa? Wah, ini luar biasa. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Luar biasa ini, saudara. Akan dapat ketentraman jiwa. Terima kasih Bapak untuk anugerahmu yang luar biasa itu. Maka itu mulai hari ini, saudara, ayo kita betul-betul untuk belajar rendah hati seperti Yesus. Oke, saya akan uraikan 2 mata kuliah ini. Ingat loh, cuma 2 mata kuliah. Dan 2 mata kuliah ini soal yang sudah dibuat 2000 tahun lebih yang lalu. Dan soal ini di sekolahnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tetap seperti ini. Ini dia. 1, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu adalah sikap yang tidak melawan. Tahu kata lentur? Ya. Fleksibel. Itu lemah lembut. Jadi nggak bisa dipatahkan, walaupun dibengkokkan tidak patah. Dilipat-lipat tidak akan patah. Lentur, ngikut terus. Maka itu orang lemah lembut nggak pernah bisa disakiti. Orang lemah lembut pasti tidak bisa tersakiti. Karena orang yang lemah lembut itu fleksibel, lentur, tidak bisa disakiti, nggak bisa tersakiti, catat. Maka orang itu tidak mungkin menyakiti. Karena dia istilah ini, wah saya dapat dari Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Lemah lembut itu lentur. Lemah lembut itu fleksibel. Lemah lembut itu ditekuk, dilipat, dibengkokkan, diikat. Nggak masalah. Karena dia lentur. Nah, orang yang lentur itu nggak mungkin bisa disakiti. Orang yang lemah lembut itu tidak mungkin bisa tersakiti. Kalau orang lemah lembut itu nggak bisa disakiti, nggak bisa tersakiti, maka dia nggak mungkin menyakiti. Terima kasih Bapak, saya dapat istilah itu dari Roh Kudus. Maka itu kalau ada orang sering ketemu masalah, maaf, bukan orang lain yang salah. Dia yang salah. Saya ulangi, ada orang yang ketemu masalah saja. Enggak. Maaf ya saudara, bagi yang belum lama kenal saya atau baru kenal, coba tanya kepada semua teman orang yang kenal kami lama, suami istri, ya, kepada anak-anak kami tanya, maaf. Bersyukur, sekian banyak orang yang kenal kami. Terima kasih Bapak. Itu melihat dan menemukan dalam hidup kami suami istri. Kalau kami ketemu masalah dan kami menghadapi masalah, bersyukur lagi sekali kemuliaan Tuhan. Maka orang-orang itu akan cerita. Oh, itu bukan masalah pribadinya Pak Daniel dan istri. Itu yang unik. Jadi 90% masalah yang kami hadapi itu karena kami ngurus masalah orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ini. Ini pertolongan Tuhan.
Maka itu saya bisa berkata tadi, kalau kita itu lemah lembut, nggak gampang luka, nggak bisa tersinggung, lentur, ya nggak patah, bukan nggak mudah patah, nggak bisa patah. Bahasa Jawa bilang cuklek, maaf ini ya, nggak bisa. Maka itu saya ulangi ya, orang yang lemah lembut itu nggak bisa tersakiti dan nggak bisa disakiti. Karena nggak bisa tersakiti dan nggak bisa disakiti, maka itu orang lemah lembut tidak akan menyakiti karena nggak ada bahannya. Terima kasih Bapak. Dan itu Tuhan Yesus lemah lembut. Ya, Yusuf di perjanjian lama, kitab Kejadian, dan Maria di perjanjian baru, cuklek. Oh, orang Cirebon bilang tungklek. Eva, sudah berangkat ini Eva? Ada di mana ini Eva? Eva di itu Canggih. Oh, malam ini berangkat ya? Malam ini. Oh, ya. 10.48. Tuhan menyertai sampai ke Eropa, ke Belanda, ke Prancis. Tuhan buka pintu semuanya. Haleluya. Amin. Makasih Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut, pasti kita nggak bisa patah dalam hidup. Nggak bisa cuklek gitu ya. Oh, orang Jawa bilang tungklek gitu ya. Orang yang lemah lembut nggak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti. Maka itu orang seperti itu tidak akan bisa menyakiti. Nggak ada bahan. Karena lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Nah, maka itu Yusuf dan Maria, maaf, adalah contoh lemah lembut, fleksibel, lentur. Lihat hidup Yusuf. Jadi anak emas, anak manja. Dia nggak berubah, tetap baik pada kakak-kakaknya, masuk sumur oke, jadi budak oke, ya di barak oke, tinggal di rumah Potifar oke, diganggu istri Potifar nggak terpengaruh, masuk penjara oke, wah semuanya itu lemah lembut. Begitu pula Maria, hebat bukan? Maria itu wah dalam kondisi separah itu, seberat itu, ancamannya hukuman mati, dia tetap setia. Nah itu fleksibel. Maka itu kalau kita bisa hidup seperti Yusuf, seperti Maria, karena lemah lembut, hidup itu aman, hidup itu bahagia, hidup itu seger terus, nggak stres. Kedua, rendah hati. Nah, rendah hati itu bahasa sederhananya tidak memaksakan kehendak. Bayangkan, tidak memaksakan kehendak. Saudara, kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, maka di 4 Injil Matius sampai Yohanes itu akan banyak ayat yang tertulis begini. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Banyak kata-kata seperti itu. Atau paling tidak dikit-dikit Yesus berkata, ingat ya, di surga nggak begini, di surga itu begini. Nggak ada kata-kata itu. Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia nggak maksakan kehendaknya. Mau dengar oke, nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Mau nurut oke, nggak nurut juga nggak apa-apa. Saudara itu loh, rendah hati itu seperti itu. Nggak maksakan kehendak. Kamu mau dengar oke, lalu melakukan oke. Kalau nggak juga nggak apa-apa urusanmu. Wow, dari Medan. Terima kasih sudah mau selalu membagi berkat dan ketulusannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan memberkati kehidupan. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Melati ngalami mujizatnya. Orang yang lemah lembut tidak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti, dan tidak akan menyakiti. Puji Tuhan. Itu dia. Rendah hati. Nggak pernah memaksakan keinginannya untuk orang lain melakukan, nggak. Kalau mau nurut boleh, mau dengar silakan. Saudara, di dalam kerendahan hati, saya menemukan kalimat ini. Orang yang rendah hati, setan nggak bisa dekat. Loh, kenapa setan nggak bisa dekat? Karena orang yang rendah hati, itu bukan kelasnya setan. Loh, apa artinya? Kelasnya setan itu tinggi hati. Maka itu orang yang sombong tinggi hati itu sejajar dengan si sombong, dengan si setan. Maaf, saya harus ngomong ini.
Saya ulangi, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu selevel dengan setan dan wilayahnya adalah di atas. Tapi kalau orang rendah hati, setan nggak bisa ke situ, wilayahnya beda. Wah, luar biasa. Ya, dari Tegal, betul. Itu dia lemah lembut dan rendah hati. Ayo kita belajar. Orang yang rendah hati, setan nggak bisa dekat, nggak bisa. Buat setan, kalau ketemu orang rendah hati, itu kepanasan, serius loh. Walaupun setan itu adanya di api neraka, aneh. Iya, oke. Dari ngunut tulungagung, setan orang doyan, demit orang dulit, betul artinya. Setan tuh nggak suka, nggak doyan. Demit itu kerucuk-kerucuknya setan, nggak bisa nyentuh, nggak bisa dulit. Betul. Ya, harus terus belajar soal kerendahan hati yang tidak memaksakan kehendak pribadi. Puji Tuhan. Itu ya, jadi sudahlah yang santai dalam hidup ini, nggak usah sampai bagaimana begitu ya. Saudara, maka kalau kita bisa seperti ini, hidup itu akan luar biasa sehat, segar, bahagia, sukacita, nggak stres. Yang penting itu tidak stres. Maka itu Matius 11 ayat 29 ini, jiwamu dapat kelegaan, kamu nggak stres, serius. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau nambahkan, ada yang mau tanya? Ayo silakan, saya tunggu dulu. Dari Philadelphia gabung. Ada? Saya beri kesempatan. Langsung praktek ya hari ini. Nah, tanda-tanda orang rendah hati cuma satu. Nggak bisa tersinggung, nggak bisa disinggung. Loh kenapa orang rendah hati nggak bisa tersinggung, nggak bisa disinggung? Karena tempatnya di paling rendah. Di yang paling rendah itu nggak ada apa-apa, kosong. Ya cuma kita dengan Tuhan Yesus ada di situ. Maka itu kalau masih ada di antara kita bisa tersinggung, saudara belum rendah hati. Nah, bagi yang suka tersinggung, beri pengumuman, tolong singgung saya mulai hari ini. Saudara ketemu saya di mana saja, katain yang macam-macam. Siap enggak? Harus. Oke ya? Betul nggak ada? Wah, bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang manis kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Ingat loh, orang yang rendah hati, setan gak bisa dekat karena kepanasan buat setan. Maka itu mereka menjauh dari kita yang rendah hati. Ayat terakhir, Yakobus 4, ayat 6 tadi ya. Tundukkan dirimu. Oh, ada yang minta tolong dibahas mengenai ayat pikul kuk yang diberikan Tuhan dan belajar kepada Tuhan rendah hati. Konteksnya ini sama dengan yang Pak bahasa hati ini. Iya, jadi kuk itu tanggung jawab. Kalau kita terima tanggung jawab Tuhan Yesus, harus belajar lemah lembut, fleksibel, rendah hati, nggak maksakan kehendak. Aduh, luar biasa. Oke, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, oh bukan, rendahkan dirimu dan lawanlah iblis itu, Vel. Yakobus 4 ayat berapa, maaf. Tunduk kepada Tuhan, lawan iblis. Ini dia ayat 7. Ayat 7 ya, Yakobus 4 ayat 7. Wah, bener banget ya, betul. Yurisdiksinya orang rendah hati nggak dapat dimasuki setan. Betul. Suara apa itu? Oke. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat. Karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan, lawanlah setan, maka dia akan lari daripadamu. PS, sebab itu tunduklah kepada Tuhan, lawan iblis, maka iblis akan lari dari kalian. PSI, karena itu taatlah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi, begitu saudara dan saya tunduk, menghambakan diri, menghampakan diri, ingat dua kata beda, menghambakan diri dan menghampakan diri,
setan nggak bisa bekerja. Nah, saya menemukan berapa puluh tahun yang lalu ayat ini lucu. Tuhan bicara, setan itu nggak bisa jongkok. Loh, apa artinya? Karena setan itu nggak bisa rendah hati, maunya di atas terus. Maka itu kalau ada kita yang ada di bawah sekali, setan tidak bisa meraih kita karena setan nggak bisa jongkok. Dia bisanya cuma berdiri karena sombong. Karena istilah itu, setan nggak bisa jongkok. Terima kasih Tuhan untuk istilah itu. Jadi kalau kita rendah hati, setan jauh dari kita karena rendah hati bukan dunia mereka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Keren ya? Kita belajar terus untuk ini. Haleluya. Oke. Ya, sebelum kita akhiri, kita dengar kesaksian dari Dedi ya. Ini orang luar biasa. Saudara, kalau dengar kagum. Dia itu vonis karena satu masalah. Divonis seumur hidup ya, Ded. Tiba-tiba. Dedi, masih ada? Ada apa? Ada, oke. Nah, lihat. Seumur hidup ya vonismu ya, Ded? Tuntutan Pak, awal mati ke seumur hidup, terus akhirnya vonisnya 4 tahun. Nah itu. Kenapa dari vonis mati turun seumur hidup lalu tinggal 4 tahun? Karena berkasnya hilang. Ini kesaksian luar biasa loh. Wah, ternyata Tuhan itu bisa ngilangin berkas kalau memang nggak ada tuduhannya. Oke, kita dengar kesaksiannya. Ayo lanjut itu. Oh ya Bu Ana, lemah lembut itu nggak pernah memaksakan kehendak. Oke, sebentar saya pindah posisi dulu supaya di Instagram dan Facebook bisa ikut mendengar kesaksian yang hebat ini tadi. Bentar. Ya, Dad, ayo Dad. Lanjut, Dad. Ya, thank you Pak. Izin Bu Ria dan rekan-rekan semuanya, senior, mohon izin. Bu Ayu, usia Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. Nah, nggak apa-apa. Ya, saya tadi baca dari Bu Ria, Bu Ayu, dan Pak Dave tadi, ini awal dari segalanya. Saya Dedi Zu, saya lahir besar di Kota Medan, teman-teman semuanya, dalam Kristus. Saya 2002, saya pindah ke Kota Bandung. 17 tahun saya tinggal di Bandung. Ini 7 tahun terakhir saya ada di Surabaya. Berawal dari keluarga saya itu, papa mama saya sudah punya 3 anak. Saya punya 2 koko, 1 cici. Cici ini anak yang diharap-harapkan karena pengen punya anak cewek. Lalu setelah punya anak cewek, mama di KB. KB-nya diikat, lalu dipasang spiral ya pada masa itu. Tapi ternyata eh, kira-kira 7 tahun berikutnya mama hamil. Mama hamil dalam kondisi ada KB yang diikat dan di spiral, otomatis berjalannya pasti nggak baik. Pendarahan mulai dari bulan ketiga sampai akhir. Saya nggak akan cerita detail soal itu. Intinya adalah saya dapat cerita ini waktu SMP kelas 1 kenaikan ke kelas 2 waktu saya lagi liburan kenaikan kelas. Saya dengar itu yang eh, yang seharusnya saya dapatkan adalah bagaimana mama menceritakan perjuangan seorang ibu yang mempertahankan nyawa anaknya meskipun nyawa dia sendiri menjadi taruhan. Tapi yang saya tangkap adalah saya ini anak yang tidak pernah diharapkan di rumah. Ini masalah buat saya sendiri karena cara menangkap yang salah gitu. Ini tadi Bu Ria sempat nulis ada pengalaman direndahkan gitu. Ini pengalaman yang buat saya kurang rendah, apalagi saya di rumah nggak pernah diharapkan gitu. Akhirnya yang ditulis Pak Dev tadi terjadi. Saya pengen merasa lebih daripada siapapun. Lalu saya mulai hidup di dunia yang tidak benar, mulai dari liburan itu juga di bulan yang sama saya mulai pakai narkoba, lalu namanya anak SMP ya, sebanyak-banyaknya uang jajan pasti nggak akan cukup kalau buat make. Akhirnya saya mulai terima titipan, saya mulai menghasilkan juga dari situ ternyata sampai akhirnya tanpa disadari
Itu berjalan 19 tahun lebih, hampir 20 tahun saya hidup jadi bandar narkoba. Banyak hal yang terjadi di tengah itu yang mungkin nanti lain waktu saya coba ceritain lagi. Intinya adalah saya dituntut awalnya pasal 114 ayat 2 kalau teman-teman yang tahu itu hukuman mati. Di tengah perjalanan saya berubah jadi tuntutan seumur hidup, turun ayatnya jadi ayat 1. Itu aja saya udah bersyukur sekali. Saya pikir itu semua anugerah dari Tuhan ya. Karena nggak ada orang yang percaya. Orang pikir saya pasti bayar jaksa, bayar hakim, bayar penyidik. Orang bilang nggak mungkin bandar narkoba nggak bayar. Betul, saya dulu berkali-kali bayar, berkali-kali 86 atau damai gitu ya dengan mereka-mereka ini. Tapi yang saya ceritakan ini saat terakhir kali saya ketangkep ini, saya benar-benar udah capek sekali. Saya hidup 20 tahun di dunia itu, lalu saya memutuskan untuk, ya sudahlah, bisa atau nggak bisa benar, toh nothing tulus. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau dituntun oleh satu orang hamba Tuhan, mantan narapidana juga. Dia tuntun, akhirnya kami berdoa di tahanan polisi. Eh, Lalu saya coba menyerahkan semuanya. Saya cuma mau, tapi saya nggak mampu, nggak tahu caranya. Saya benar-benar nggak ngerti. Saya Kristen dari kecil, tapi saya nggak kenal Tuhan. Lalu dari situ saya mulai belajar cari tahu Tuhan itu siapa dan sebagainya. Sambil persidangan terus berjalan, entah apa yang Tuhan lakukan, dengan cara apa saya juga nggak tahu. Intinya pada akhirnya saya dituntut 4 tahun 1 bulan. 4 tahun eh, eh, apa? 4 tahun hukumannya, 1 tahun subsidiarnya dengan denda angka sekian kalau mau dibayar 1 bulan itu boleh hilang. Tapi angkanya terlalu besar, nggak mungkin ada orang yang mau bayar lah. Intinya saya masuk penjara. Saya berakhir di Rutan Kebonwaru, Bandung. Mungkin yang ada di Bandung tahu tempatnya di Jalan Jakarta. Di situ saya mulai hari-hari belajar untuk apa ya? Untuk kenal Tuhan lebih lagi, untuk tahu apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari-hari ini, untuk tahu sebagaimana hati Tuhan kok Dia mau menerima orang yang seperti saya. Karena orang-orang yang saya pikir sayang sama saya aja nggak mau terima kok. Bahkan keluarga saya, bahkan orang tua saya, bahkan koko cici saya itu mereka bilang, wah udahlah, Dedi ini nggak mungkin jadi orang gitu ya. Eh, saya tinggal di penjara, tetap orang tuh, nggak jadi kambing, nggak jadi bebek, maaf. Tapi intinya semuanya berjalan baik di sana. Saya mulai belajar. Pada akhirnya Tuhan izinkan satu persatu rasa direndahkan itu jadi nggak penting. Rasa ingin lebih daripada orang lain itu jadi nggak penting. Dan banyak hal-hal lain yang eh, tadi Papa bilang ego ini mendasari kesombongan dan banyak hal-hal yang tadi Papa sampaikan. Hari-hari ini saya pikir itu nggak penting sekali gitu. Udah benar-benar nggak penting, harga diri sudah nggak penting. Waktu saya jalani kehidupan itu, saya mengejar itu mati-matian. Saya pengen punya duit banyak, saya pengen punya anak buah banyak, saya pengen cewek-cewek banyak deket, saya pengen mau beli apapun, kapanpun bisa gitu dan sebagainya. Intinya saya pengen punya alasan untuk sombong. Saya pengen punya alasan untuk orang bisa bilang, ya wajarlah kalau dia sombong gitu ya. Dan memperbolehkan gitu. Padahal tetap aja orang benci, orang nggak suka, orang males liatnya gitu. Pada akhirnya, eh, singkat cerita, saya tahu pengorbanan Tuhan Yesus. Dia sendiri memperkenalkan dirinya di dalam penjara. Dia sendiri apa ya, lewat Roh Kudus memberitahukan satu persatu lewat semua yang ada di sekeliling saya. Roh Kudus pakai untuk menjelaskan. Akhirnya saya tahu bahwa tidak ada lagi yang lebih penting daripada kematian Yesus untuk menebus hidup saya, hidup siapapun yang ada di antara kita gitu. Hari ini itu jadi pegangan saya. Saya tahu saya terima penghapusan dosa ini, saya terima keselamatan ini gratis. Tapi saya juga nggak akan pernah lupa.
yang saya terima gratis ini Tuhan Yesus bayar dengan sangat mahal. Jadi hari ini itu yang jadi pegangan yang paling penting buat saya di kehidupan saya. Jadi hidup ini saya pikir waktu saya terakhir kali tertangkap itu saya usia 33 waktu itu. Saya pikir sekian banyak 19 tahun lebih hampir 20 tahun saya pakai dengan sadar untuk mengejar semua itu di dunia, bahkan 33 bagi dua aja nggak nyampe ke 19 gitu ya. Lebih dari setengah hidup saya udah pakai untuk apa ya? Menyenangkan iblis, memuaskan daging saya, mengejar ego saya dan sebagainya. Hari ini buat apa lagi hidup saya kalau bukan buat Tuhan yang udah mati buat saya. Karena itu semuanya jadi nggak penting. Ego nggak penting, harga diri nggak penting. Eh, ya semua hal yang tadinya saya ini tadi luar biasa sekali. Papa bilang tahu kata lentur gitu ya. Saya jadi ingat. Saya ini dulu ngomong ini saya nggak mau ditekuk oleh siapapun. Nggak boleh ada yang nekuk. Saya lahir besar di kota Medan. Saya Cina Medan gitu ya. Dibesarkan dengan keras gitu, dengan disiplin yang parah gitu. Tapi itu bukan hal baik ternyata. Nggak mau saya ngomong ditekuk orang, nggak mau saya berdebat. Pokoknya persis kata Papa tadi, nggak mau kalah pokoknya. Tapi ternyata hari ini saya tahu semua itu adalah hal bodoh. Benar-benar nggak penting. Nggak ada yang lebih penting dari apa yang sudah Tuhan korbankan buat saya. Jadi hari ini kalau saya bisa sekedar mengorbankan apa yang saya punya, karena aslinya saya nggak punya apa-apa. Saya bukan orang yang berkehidupan apa lebih dan sebagainya. Setidaknya saya punya waktu, setidaknya saya punya mulut ini untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya punya telinga untuk mendengarkan. eh, Setidaknya yang sedikit ini bisa saya pakai buat Tuhan. Itu aja mungkin eh, teman-teman, saudara-saudara semuanya yang saya kasihi dalam Kristus. Semoga menjadi berkat waktu berjalan. Semoga lain waktu ada waktu untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang lain. Terima kasih semuanya, Bu Ayu, terima kasih, Bu Ria, Kalau ada Ade, mau tanya Bapak, silakan. terima kasih banyak. Mau tanya diskusi dengan Dedi silakan. Ya, Loh kok diam? Ayo. Ya, dari Nganjuk ini, Mas Dedi masih ingat saya, Pak Barnabas, waduh, itu nggak boleh dilupakan, Pak. di mana titik baliknya perubahan Mas Dedi? Di dalam penjara atau sudah keluar titik balik menjadi bertobat dan lahir baru itu kapan dan di mana? Ya, amin. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Eh, saya semuanya itu berbalik di dalam penjara, Pak Bas. Karena di situ saya coba teman-teman mengajarkan ada tadi hamba Tuhan mantan napi yang sempat sempat memberitahu saya dan sebagainya. Satu hari saya di dalam gereja pagi-pagi jam 6 pagi saya duduk di belakang mimbar nggak ada orang Eva masih izin gelap. live ya Pak, mau masuk gate. Selamat jalan Bu Eva, Tuhan berkati. Ya Eva, selamat jalan. Ya, Eva mau masuk gate Pak. Check in. Ya. Belanda kontak ya. Masih gate. Ya, puji Tuhan. Di situ saya berdoa, Pak Bas dan rekan-rekan semuanya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen bener, saya bukan apa ya, ya intinya saya pengen bener, tapi saya sudah coba berkali-kali nggak mampu. Saya sudah berusaha dan saya tahu saya nggak tahu caranya sebenarnya, karena saya sudah coba dengan kekuatan sendiri berkali-kali. Saya cuma punya modal mau, karena saya sudah coba sendiri gagal berkali-kali. Akhirnya Tuhan dengan caranya, dengan waktunya di dalam penjara mengubah semuanya. Dan ternyata kalau Tuhan yang lakukan, semudah membalik telapak tangan yang sudah saya coba dengan susah payah. Tapi di tangan Tuhan semuanya baik. Gitu Pak Bas, di dalam